Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadhania dengan NRP 184010057 kelas 18 MJA. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman saya dari video yang sudah saya tonton, yaitu mengenai penilaian standar kinerja dan review standar kinerja guna untuk memenuhi tugas pengukuran kinerja sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses untuk mengevaluasi apakah karyawan itu baik atau tidak dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. Nah, yang kedua itu ada syarat penilaian kinerja. Nah, yang pertama ada job relate. Job relate sendiri adalah suatu penilaian yang mempunyai hubungan dengan pekerjaan. Nah, sistem ini menilai perilaku kritis yang berpengaruh dari tiap keberhasilan pelaksanaan kinerja dari suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada praktis. Sistem ini harus dimengerti oleh para karyawan. Nah, yang ketiga ada terstandarisasi. Mau siapapun yang menilai, mau mekanisme atau standarnya. Nah, kita sendiri tidak bisa menilai kinerja tanpa ada standar kinerja sendiri. Nah, standar kinerja adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja seperti persyaratan tugas, fungsi, dan perilaku kinerja yang dilakukan dengan cara memberi pekerjaan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh karyawan. Yang ketiga ini ada prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja. Nah, prinsip SMART ini ada 5. Yang pertama ada spesifik. Spesifik adalah jadi spesifik ini tidak bersifat general baik tinggi maupun rendah. Yang kedua ada measurable. Nah, measurable ini baik secara kuantitatif dan kualitatif itu ciri-ciri dan indikatornya harus jelas. Yang ketiga ada achievable. Achievable itu ditentukan oleh atasan tapi dilihat dari analisis jabatannya. Nah, yang keempat ada result oriented, yaitu penentuan standar kinerja oleh pegawai yang merasa senang. Nah, yang terakhir ada time frame. Time frame sendiri tidak dapat ditentukan periodenya, tetapi ditentukan seperti 1 minggu, 1 bulan, atau 1 semester, dan lain. Yang keempat adalah KPI. KPI adalah standarisasi penilaian kinerja. Nah, KPI sendiri biasanya bersifat kinerja tim atau kinerja individu. Nah, yang kelima adalah ukuran kinerja. Ukuran kinerja ada dua kinerja yang bersifat efektif. Yang pertama adalah sebaiknya bersifat peringkat untuk digunakan mengevaluasi kinerja. Yang kedua adalah ukuran kinerja harus mudah digunakan dan diandalkan. Yang keenam adalah tahap pembuatan KPI. Yang pertama adalah definisikan target. Nah, target ini bisa berupa tim, perorangan, atau perusahaan. Yang kedua adalah identifikasi faktor sukses. Nah, aspek jabatan ini sukses kalau perusahaannya itu gimana. Nah, yang ketiga adalah identifikasi faktor yang perlu dikontrol. Nah, faktornya adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Yang terakhir adalah standar penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada tahap ini bisa dinilai secara faktor atau secara angka. Dan yang terakhir adalah review standar kinerja. Menurut saya dari ketiga jabatan itu mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau dalam evaluasi kinerja sendiri, sesudah mereka
menyelesaikan KPI, mereka mengevaluasi sehingga mereka dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan standar kinerja. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.